Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MGM TV yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan masalah rukhsah lagi, tapi hubungannya dengan kejanggalan. Maksudnya gini, kalau orang bepergian jauh itu boleh mengambil rukhsah, misalkan berangkatnya sebelum subuh, boleh mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Terus bagaimana kalau sopir bus? Jelas dia Surabaya sampai Jogja itu ada, bolehlah untuk rukhsah. Jaraknya jauh, setiap hari. Nah itu, setiap hari. Dan kalau dia boleh mengambil rukhsah, berarti setiap hari dia nggak puasa begitu. Nah begitu, bagaimana? Ini dalam kitab dibahas. Misalkan dalam khasiahnya I'anatut Thalibin, kitab yang saya sukai. Jadi I'anah itu sarahnya Fathul Mu'in. Dalam sarahnya Fathul Mu'in itu diterangkan, dalam khasiahnya lagi. Jadi ada Fathul Mu'in disarai I'anah dihasiai oleh dalam khasiah ya. Dalam khasiah itu yang mensarai I'anah itu, yang mensarai Fathul Mu'in. Di sana diterangkan bahwa orang yang mudi musafar, orang yang langgengake ataupun istiqomah ataupun selalu begitu, continue dalam melakukan perjalanan, katakanlah sopir begitu, sopir bus dan kernetnya mestinya. Itu bagaimana begitu? Apakah dia itu boleh mengambil iftar begitu? Ternyata nggak boleh. Wa istasna min jawasil fitri bis safar. Wa istasna itu dikecualikan dari bolehnya mokel ataupun tidak melakukan puasa dalam kasus safar, sebab-sebab melakukan perjalanan, yaitu mudi musafar, orang yang langgengake, orang yang selalu melakukan perjalanan, kayaknya sopir gitu. Fala yubahu lahu al-fitru, maka enggak boleh dia melakukan fitr ataupun mokel. Li'annahu yu'addi ila isqadil wujubi bil kulliyah, karena kalau memang dibolehkan nanti akan menggugurkan seluruh menggugurkan beberapa kewajiban ataupun kewajiban secara kuliah, secara semuanya begitu. Illa ayak suida al-qada fi ayamin akhar fi safarihi, kecuali ya ini dalam dalam hasiah I'anatut Thalibin enggak diterangkan, hanya illa ayak sudah qadaan fi ayamin akhar fi safarihi, kecuali dia itu memang niat untuk mengkodok puasanya di hari lain dalam perjalanannya juga, karena dia itu kan setiap hari perjalanan jauh. Ini dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatihi itu ada begini. Jadi wastarata Syafi'iyah sarton thalithan, syarat yang ketiga, bahwa alla yakuna syakhsun mutimas li safar, begitulah. Fa in kana mutiman lahu kisayarat, ya kayak tukang perahu mungkin. Fa haruma alaihi alfitru. Apakah saya salah menerjemahkan saiki sayarat? Ya mohon dimaklumi, begitu kan bahasa Arab. Haruma alaihi alfitru illa idza halikahu bisawmi masyaqqah. Orang yang mudi musafar itu haram untuk mokel, untuk membatalkan puasa hanya karena sebab dia itu melakukan perjalanan jauh. Karena kan dia setiap hari perjalanan jauh. Illa idza halikahu bisawmi masyaqqah, kecuali dia itu menemukan dalam perjalanan jauhnya tadi untuk melanjutkan puasa itu dia itu menemukan masyaqqah. Kal masyaqqati allati tubihu at-tayammum, sebagaimana masyaqqah yang di situ membolehkan untuk tayamum. Kalau dalam pertemuan sebelumnya itu ya membolehkan untuk duduk dalam sholat wajib. Ini saya tambahi karena waktunya baru 4 menit sekian. Jadi hal-hal yang membolehkan tayamum itu apa aja begitu, masyaqqah ataupun sesuatu yang keadaannya sangat berat sehingga membolehkan tayamum itu apa aja sih begitu misalkan. Yaitu diantaranya al khauf ala nafsin,
takut mati, begitu aja. Takut nanti saya hilang nyawa kalau saya tayamum atau kalau saya berpuasa. Atau manfaat au khaufi ala manfaati udwin minat talaf, atau dia tuh takut nanti anggota tubuhnya itu ada yang rusak malah, begitu. Ya kalau kasus tayamum sih mudah. Di tangan itu ada catu, ada luka yang kalau kena air nanti malah bisa infeksi dan merusak, akhirnya diamputasi dan begitu. Tapi kalau dalam tasawur ataupun penggambaran atau perumpamaan sopir ya kita agak susah memang. Awil khaufu minatulil mudat ismarot, ataupun nanti akan lama dia sakitnya. Ya ini juga agak susah kalau dalam sopir. Kalau dalam sopir yang paling enak itu ya seperti petani dalam pertemuan sebelumnya tadi. Jadi dia itu merasakan keadaan yang membolehkan untuk duduk pada waktu sholat wajib. Kalau sholat sunnah duduk jelas boleh. Bahkan kiblatnya malah juga boleh mengikuti kendaraan. Tapi kalau sholat wajib kan harus berdiri bagi yang mampu. Dan kiblatnya harus mengarah ke arah kiblat, tidak boleh mulah-malih. Juga buminya harus meneng, tidak boleh dalam bus. Sholat wajib, wah bingung nanti. Jadi kembali ke sini. Jadi keadaan yang di situ membolehkan duduk pada waktu sholat, misalkan beliur kepala begitu, ataupun kuat redek begitu. Nah itu kan keadaan-keadaan yang di situ memang boleh untuk duduk untuk dalam melakukan sholat wajib. Nah sopir kok menemukan keadaan yang masakoh berat ini, nanti dia itu bolehlah iftar dan niat ngodoi di hari lain, begitu aja. Kasusnya persis dengan petani. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.